Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan lanjut kepada pembahasan logarithmic function ya atau fungsi logaritma. Baik, di awal sekali we start from definition ya. Sebenarnya ini hal-hal yang pasti kan sudah pernah belajar di SMA dulu, tapi ini adalah bentuk review saja ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan suatu bentuk logaritma? Nah, itu berdasarkan pada persamaannya atau fungsinya gitu ya. Nah, katakanlah di sini misalnya logaritma itu kita sebutnya sebagai log B. Nah, to be the inverse of exponential function. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah inverse atau bentuk kebalikan dari fungsi eksponensial. Eksponensial itu apa? Bentuk perpangkatan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya suatu fungsi logaritma yang tulisannya adalah log B, maka B itu adalah disebutnya base, atau bahasa kita Indonesia itu namanya basis. Basis itu adalah bilangan pokok sebenarnya. Jadi bilangan pokoknya itulah basis gitu ya. Nah, tulisannya kan macam-macam bentukannya. Ada yang dibuat seperti ini, X sama dengan log BY, atau kita sebutnya gini ya, log B gitu, Y sama dengan X. Nah, apa itu Y dan apa itu X? Itu harus kita definisikan. Nah, tadi kan udah ketahuan ya bahwa B adalah basis. Nah, kalau Y disebutnya adalah numerus ya, angkanya. Sedangkan X adalah hasil. Jadi hasil dari persamaan logaritma atau fungsi logaritmanya. Nah, kadang juga ada buku-buku Indonesia yang lebih cenderung banyak menulis dengan model seperti ini. Nah, basisnya ditaruh di atas. Jadi sama aja sebenarnya B, kemudian log Y sama dengan X gitu ya. Ini sama aja dengan yang atas. Nah, jadi tetap peran dari B adalah basis. Meskipun ditaruh di bawah sini sama di atas sini, sama ya. Nah, ternyata bentuk logaritma ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan, bentuk eksponensial atau perpangkatan. Jadi ingat aja basisnya selalu menjadi angka. Jadi basisnya menjadi angka. Jadi dibalik. Nanti X-nya itu menjadi pangkat. Jadi basis berpangkat X gitu ya. B pangkat X sama dengan numerusnya. Jadi itulah. Jadi ingat ya, basis ya pangkat X sama dengan numerus. Seperti itu polanya. Selalu seperti ini. Ya, tolong diulang-ulang di bagian ini kalau kalian belum paham ya. Lanjut. Jadi misalnya dibuat suatu persamaan eksponensial seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi we need to convert to be an equivalent logarithmic form. And how to convert? Yang aja tadi polanya. Jadi polanya apa? Basis, ya kan? Basis pangkat dengan berpangkat X sama dengan numerus. Nah, berarti ini X-nya adalah 2 gitu kan. Maka di sini ketahuan untuk nomor 1 ya. Berarti basis, berarti basis pangkat, berarti basisnya atau B-nya adalah 5, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 25 kan. Nah, maka kalau kita buat persamaannya jadinya persamaan logaritmanya adalah log ya, basisnya berarti 5, kemudian 25 sama dengan 2 gitu ya. Kan selalu persamaannya jadinya log BY sama dengan X kan. Nah, berarti salah nih ya. Bener ya? Sama dengan 2 kan X-nya. Oke. Atau boleh juga dibuat 5 log 25 sama dengan 2. Ya, bisa dua pola ya. Lalu berarti yang kedua bagaimana? Langsung ya ketahuan bahwa yang kedua B-nya adalah basisnya adalah 10 ya. Kemudian X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Maka fungsi logaritmanya jadinya bentuk logaritmanya ya selalu log B pangkat Y, log BY sama dengan X ya, atau B log Y sama dengan X. Jadi 10 log 1 sama dengan 0. Nah, ini juga menjadi suatu pola yang penting untuk diingat bahwa log 1 itu selalu 0 memang. Jadi mau berapapun basisnya, kalau dia log 1 maka dia always 0. Always 0 ya. Karena basisnya adalah 1. Ya, jadi selalu kalau dia itu bukan basis numerusnya 1,
Maka logaritma dari 1 itu selalu 0 meskipun basisnya bermacam-macam angka ya. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa sifat dari logaritma. Ada 9 sifat dan ini penting untuk diingat semuanya gitu ya. Nah, jadi ternyata tadi udah saya bilang bahwa logaritma 1 dengan berbagai macam basis pun tetap 0. Sedangkan kalau ada basis dan numerus yang sama, maka dia jadi lognya adalah 1. Seandainya contohnya adalah B sama. Jadi misalnya kita bilang log 2 dari 2, maka tetap sama dengan 1. Atau tulisannya bisa jadi gini, 2 log 2 sama dengan 1. Sama aja, kan? Atau misalnya 3 log 3 sama dengan 1 juga. Ya. Nah, kemudian kalau ada perkalian, jadi misalnya log dengan basis apapun, basisnya sama tapi ya log basis tertentu, kemudian M kali N. Maka perkalian logaritma itu sama aja dengan penjumlahan. Jadi dipecah, dibagi 2, log BM ditambah dengan log BN, gitu ya. Kemudian kalau misalnya seper, jadinya minus, ya. Karena apa? Kenapa jadi minus? Karena ada bentuk perkalian sebenarnya. Jadi masih ingat nggak kalau log dari B seper M ini sama aja dengan kalau kita pindahin jadi ke atas, kita bawa ke atas, jadinya M pangkat min 1 kan. Nah, jadi logaritma itu, pangkat ini, itu bisa menjadi angka depan. Jadi koefisien, dikalikan. Jadi makanya minus 1 gitu ya. Log BM. Gitu. Maka jadi kayak gini. Jadi pangkatnya bisa jadi, pangkat dari apa? Pangkat dari numerusnya. Ya. Itu bisa dibawa ke depan. Jadi konstanta. Ya. Atau koefisien. Lalu kalau bentuk pembagian itu bisa jadi bentuk pengurangan. Jadi ingat kalau dia perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan. Kita akan lihat bagaimana further operation ya di beberapa contoh berikutnya ya. Ini yang saya bilang tadi nomor 6, kalau ada M pangkat tertentu, tadi kan udah kita bahas di sini sebenarnya di nomor 4. Maka R-nya bisa dibawa ke depan. Jadi R log BM gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada log B, kemudian juga numerusnya juga B, pangkat R sama dengan R, kenapa? Ini kita coba bedah sedikit. Jadi kan kita bilang bahwa kalau ada log B, gini kan sama dengan 1 ya. Jadi sama aja kan ini 1 pangkat R kan. Nah, cuma R ini kan dibawa ke depan tadi kan sebenarnya. Jadi R ini bisa dibawa ke depan ya. Jadi makanya R log gitu kan B sama dengan R. Kenapa? Karena ini kan 1. Jadi R kali 1 sama dengan R. Gitu kan? Kemudian kalau B log pangkat log B M, ini sama ya. Jadi ini pangkatnya. Ini kenapa sama dengan M? Ingat aja. Jadi M ini kan dibawa ke depan ya. Maka jadinya apa namanya? Sebentar. B log BM ya. Berarti kan jadi seperti ini nanti. Ini kan basis pangkat X ini kan. Ini adalah hasil gitu ya. Numerus ya tadi. Numerusnya ini. Berarti gini kan bentuknya. Jadinya log gitu kan, log B. Ya, log B kan? Log B, kemudian numerusnya apa? M. Sama dengan X. X-nya berarti log B juga. Log B pangkat M, gitu kan? Nah, jadi ini kan bisa bawa ke depan. Jadinya otomatis log B dikali M, sama bukan kali M, log BM sama dengan M log B. Jadi sama dengan M nanti ujung-ujungnya. Ini kan log B bisa dihilangin ya. Jadi seperti itu. M sama dengan M, maka sama dengan M. Nah, kemudian yang bawah kalau ada log BM gini sama aja dengan log
AM per log AB. Maksudnya apa nih? Misalkan lihat ada persamaan logaritma 2 log 3 itu sama aja dengan log 3 per log 2. Kenapa dibuat AA? Supaya kelihatan basisnya sama. Nah, jadi dianggap basisnya akan sama gitu ya. Alright. Next we have beberapa persamaan, kita coba selesaikan. Ini ada log basisnya 6 sama-sama 6 dari 54 dikurang 9. Berarti kalau pengurangan diubah jadi bentuk pembagian, maka jadinya log 6 54 bagi 9. Ini kan tadi ada sifatnya kan, sifat yang kelima. Maka 54 bagi 9 6. Kemudian masih ingat sifat tadi kalau sama basis dengan numerusnya? Nah, maka akan jadi 1 kan. Nah, ini sama aja kayak 6 log 6, maka sama dengan 1. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk dari eksponensial atau E ya. Nah, E pangkat 4 ln 3 dikurang 3 ln 4. Jadi E pangkat 3 Jadi kenapa di sini dibuat 3 pangkat 4? Karena logaritma. Jadi ln ini sama dengan logaritma, tapi beda dia. Dia namanya logaritma natural. Mana ini? Logaritma natural. Itu singkatannya ln atau ln bacanya. Nah, ln ini sama kayak logaritma sifatnya. Jadi makanya kalau ada 4 ln 3 itu sama aja dengan ln 3 pangkat 4. Kenapa? Karena kan pangkat itu bisa dibawa ke depan tadi. Jadi konstanta di depannya, koefisien kan. Nah, makanya ditaruh di sini sekarang. Jadinya dibawa jadi pangkat lagi. Ini juga sama ln 4 pangkat 3 karena 3 koefisien depannya. Dibuatlah jadinya ini 3 pangkat 4 81, 4 pangkat 3 64. Karena pengurangan berarti kan sifat logaritma, jadinya dibagi. Jadi ln pangkat 84 per 64. Jadi kalau bentuk eksponensial dari logaritma natural itu sama aja dengan angkanya. Jadi pangkat ln ini langsung ini dijadikan sebagai konstanta depan. Ya. Itu udah sifatnya memang seperti itu. Ini beberapa contoh kita coba selesaikan. Misalnya log 2x sama dengan min 3. Kita disuruh find in solution set. Berarti cari x-nya berapa. Nah, jadi log 2x adalah min 3. Kita buat jadi bentuk perpangkatan aja. Jadi kan ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat kan. Nah, basisnya kan 2. Berarti basis dipangkat dengan apa namanya hasil ya sama dengan numerus kan gitu polanya. Nah, maka 2 pangkat min 3 sama aja dengan kalau kita bawa ke bawah pangkatnya biar nggak negatif, kita jadiin bentuk 1/2 pangkat 3 bisa kan? Nah, sama aja dengan 1/8. Maka sama dengan X. Maka X-nya adalah 1/8. Mudah ya? Nah, yang berikutnya adalah yang nomor 2. Ln 2X plus 1 sama dengan 4. Ingat tadi kalau bentuk ln bisa diubah jadi bentuk eksponensial ya. Maka jadinya E pangkat 4 karena ada ln ya. Ln-nya langsung kita bantu jadi E pangkat hasil sama dengan basis. Ya. Nah, jadi makanya sama dengan numerus. Jadi E pangkat 4 dikurang 1. Jadi biar nggak ada X-nya bawa ke kiri semua. Sama dengan 2X. Maka X-nya adalah ini bagi 2 kan? Oke. Ulang-ulang ya bagian ini kalau kurang paham. Yang ketiga, log X 49 sama dengan 2. Maka kita bisa buat jadinya basis pangkat hasil sama dengan numerus. Nah, maka X-nya adalah plus minus. Kenapa X-nya plus minus 7? Nah, ini menarik. Karena 49 ini kan diakarkan. Jadi X itu adalah akar dari 49. Kenapa plus minus 7? Ya, X adalah plus minus 7. Karena min 7 dikali min 7 itu sama dengan 49 juga. Sedangkan plus 7 dikali plus 7 juga sama dengan 49. Jadi sama-sama 49 kalau dikalikan. Makanya kalau akar itu sebenarnya plus minus. Ya, jadi seperti itu. Maka setnya adalah 7. Ya. Dianggaplah X-nya lebih dari 0. Kalau dianggap lebih dari 0, maka setnya 7. Tapi kalau kurang dari 0 X-nya, maka min 7. Nah, ini cuma penganggapan aja. Jadi boleh dianggap minus, plus, atau greater than 0 or less than 0 ya. Oke, next the fourth examples we have exponential of 3x sama dengan 14. Kita ubah kalau eksponensial kita ubah jadi bentuk logaritma. Ya, balik aja. Eksponensial maka ln dari hasilnya adalah 3x. Ini jadi langsung ini ya.
Biar mudahin kalian ingat yang nomor 4 ini caranya. Jadi kalau misalnya ada bentuk pangkat, misalnya A pangkat B sama dengan X, maka ini sama aja dengan kita tulisnya A log X sama dengan B. Atau log AX sama dengan B. Gitu. Sama ya. Maka jadinya di sini log, karena eksponensial maka logaritma natural sama dengan 3X. Nah, dianggaplah X-nya lebih dari 0. Maka X-nya adalah ln 14 dibagi 3 ya. Nah, biasalah ini bentuk perkalian biasa. Pembagian biasa, maaf. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh lain, misalnya solve the equation of log X. Log 2X equals to 5 minus log 2 of X plus 4. Nah, bagaimana caranya? Kita buat aja dulu. Berarti ini sama dengan ini kan. Nah, kemudian yang ada logaritmanya bawa ke bagian yang sama. Makanya yang ini minus log ebla dibawa ke kiri supaya ketemu log-log. Karena penjumlahan, ini kan penjumlahan. Nah, ingat tadi sifatnya. Kalau penjumlahan sama dengan perkalian, maka dibuatlah seperti ini. Basisnya sama kan? Sama-sama 2 kan? Nah, ingat, basisnya harus sama. Kalau basisnya beda, nggak bisa disatukan. Kebetulan basisnya sama-sama 2. Maka bisa ditulis jadi log 2 X dikali X plus 4. Karena ini dianggap sebagai M, ini dianggap sebagai satu kesatuan N. Nah, perkalian jadinya kan sama dengan 5. Maka kemudian bisa ditulis jadinya, nah kenapa jadi, nah ini kan jadinya basis ya. Jadi basis berpangkat dengan hasil, nih 2 pangkat 5 sama dengan Y atau numerusnya M kali N. Maka 2 pangkat 5 itu 32, teman-teman. Bawa ke dalam, X kali X, X kuadrat, X kali 4, 4X. 32 dibawa ke kiri jadi minus, sama dengan 0. Maka ya cari akar-akarnya. Cari akar gimana caranya? Cari akar itu selalu cari yang bilangan yang kalau dikalikan, ya, kan persamaannya gini. Selalu X kuadrat tambah 4X kurang 32. Berarti polanya adalah AX kuadrat plus BX min C kan sama dengan 0. Cari bilangan akar kalau akar itu dijumlahkan X1 plus X2 sama dengan B. Tapi kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C. C-nya negatif nih, min 32 ya kan? B-nya apa? 4. Kalau C-nya adalah minus 32. Maka cari angkanya. Nah, makalah muncullah plus 4 sama min 4. Karena plus 8 sama min 4, kalau dijumlahkan plus 8 dikurang 4 kan plus 4. Kalau dikalikan min 32. Nah, maka akarnya adalah plus, nah kan sama dengan 0, berarti X plus 8 sama dengan 0. Maka X-nya adalah minus 8. Atau X min 4 sama dengan 0. X-nya adalah plus 4. Ya kan, bawa ke kanan. Karena X-nya lebih dari 0 diharapkan, maka kita ambilnya yang akarnya 4. Maka X-nya atau solution set-nya adalah 4 ya. Then solution 2 bisa juga langsung. Jadi tadi kan how to solve this. Oh, dia buat dulu ya. Oh, diubah ke log 2 pangkat 5 juga ya. Is oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini dibuat ke bentuk logaritma. Jadi angka 5 tadi diubah ke dalam bentuk logaritma. Kebetulan karena ini kan basisnya 2. Ini kan juga basisnya 2. Dibuatlah jadinya, ini kan sama aja dengan 2 log 2 pangkat 5 sebenarnya. Kenapa? Karena kan 5 dibawa ke depan, 2 log 2 ini kan sama dengan 1. Maka 5 kali 1 ya sama dengan 5. Maka dibuatlah bentuknya log 2 pangkat 5. Ya, jadi sama. Makanya dicari kayak gini. Karena dikurang, dibuat bagi. Jadi 2 pangkat 5 dibagi X pangkat 4. X sama 4. Kemudian otomatis lognya kan bisa dicoret ya, karena sama kiri kanan. Tinggallah X sama dengan ini bagi ini. Ya udah bawa ke sini kan sama aja dikali. Ini 32. Nah,
terus dikali ke dalam, dapat ini, 32 dibawa ke kiri minus. Sisanya sama aja. Ya, cuman dia bedanya diubah di angka 5-nya, dibuat dalam bentuk logaritma. Jadi kalian harus bisa ya mengubah-ubah angka menjadi bentuk logaritma. Itu harus sudah biasa. Kemudian ini soal, silakan dikerjakan semuanya, nggak banyak ya. Dah, itu aja. Untuk materi kali ini nggak banyak, silahkan dimanfaatkan waktunya buat mengerjakan tugas. Thank you for your attention, sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.